Baik-baik. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat datang di webinar hari ini, iaitu seri Fibonacci bahagian 2 dari 4. Nama saya Ketan, saya dari Singapura. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Analis yang terkandung di sini bukan merupakan rekomendasi pribadi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, strategi investasi, situasi atau kebutuhan kewangan pribadi anda. Juga harap perhatikan peringatan risiko di sini. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Baik, sekali lagi nama saya Ketan Ramesh Chandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX Research dan Best Equity Research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, inilah agenda untuk hari ini. Topik hari ini adalah ekstensi Fibonacci. Kita akan memulai dengan recap level retracement Fibonacci yang penting. Ya. Setelah itu kita akan melihat level atau rasio ekstensi Fibonacci yang penting dan kita akan mengakhiri dengan mengambungkan retracement dan ekstensi. Dan setelah itu kita akan menggunakan karta DXY atau mata wang lainnya sebagai contoh untuk ekstensi Fibonacci. Contoh untuk menggunakan level retracement dan level ekstensi Fibonacci. Jika anda memiliki pertanyaan tentang topik hari ini, silakan tulis dalam kotak Q&A di sini ya. Baik, okey, kita memulai dengan recap level retracement Fibonacci yang penting. Baik, bagaimana kita mengidentifikasi struktur yang ideal? Pertama-tama kita akan melihat swing yang tidak signifikan. Jika kita melihat grafik di sini, kita mesti mencari swing yang signifikan atau swing tinggi dan swing rendah yang signifikan. Ya. Di grafik ini kita bisa melihat ada banyak swing tinggi dan rendah, tetapi mereka tidak signifikan. Swing tinggi atau rendah seperti grafik ini terlalu tidak signifikan, dan jika kita menggunakan swing seperti ini untuk menarik Fibonacci retracement, kita tidak akan mendapat level retracement yang baik. Ya, informasi yang penting, kita harus mencari swing yang signifikan agar kita bisa menarik retracement Fibonacci yang handal. Ya, kita harus mengikuti struktur market sebelum kita menarik retracement Fibonacci. Dalam grafik ini bukan grafik ini tidak menunjukkan market struktur yang ideal, dan kerana swing rendah dan swing tinggi seperti ini tidak signifikan. Okay.
Baik, jika kita melihat line ini warna kuning, kita bisa melihat semua swing rendah dan swing tinggi di sini semuanya tidak signifikan, dan market strukturnya juga tidak ideal. Baik, okey, di grafik ini menunjukkan market struktur yang ideal, dan juga kita dapat bisa melihat swing tinggi dan swing rendah yang signifikan. Ya, kita mesti melihat harga instrumen membuat swing tinggi seperti ini yang signifikan, ya. Jika kita bisa melihat di sini ada satu swing tinggi, di sini ada satu swing rendah, ada satu lagi swing tinggi dan swing rendah. Dan jika kita melihat market struktur seperti ini adalah satu market struktur yang ideal, dan kita mesti bisa melihat swing seperti ini, ya, swing seperti ini, swing tinggi seperti ini yang signifikan, dan juga di sini swing rendah yang signifikan. Baik, okey, ini adalah satu grafik yang menunjukkan jika kita menarik Fibonacci retracement dari swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi di sini. Ini adalah satu example yang tidak baik, ya, kerana trend line Fibonacci dia memotong market struktur, ya. Trend line Fibonacci, jika kita melihat di grafik ini, adalah di warna biru di sini trend line-nya. Trend line Fibonacci tidak mengikuti market struktur, dan dia memotong market struktur. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement seperti ini kita tidak akan mendapat level retracement yang signifikan. Kita untuk menggunakan Fibonacci retracement untuk market struktur seperti ini, kita bisa menggunakan dua Fibonacci retracement. Example grafik ini menunjukkan satu Fibonacci retracement, tetapi untuk market struktur seperti ini, kita bisa menggunakan dua retracement Fibonacci. Okey, retracement satu kita akan memulai dari swing rendah di sini, dan kita berakhir di swing tinggi di sini, ya. Point 1, point 2. Dan juga kita boleh menggunakan Fibonacci retracement satu lagi, kita boleh memulai dari swing rendah di point 3 dan kita berakhir di point 4 di swing tinggi di sini. Jika kita menggunakan dua Fibonacci kita menggunakan retracement Fibonacci dua kali dari point 1 sampai point 2 dan point 3 sampai point 4, kita akan mendapat level retracement yang signifikan. Dan juga kita boleh menggunakan menarik Fibonacci retracement dari point 2 sampai point 3, ya. Kita juga boleh menggunakan Fibonacci retracement yang lain dari point 2 sampai point 3. Dan juga jika saya memiliki swing rendah di sini, ini adalah point 5, juga kita bisa menarik satu lagi retracement Fibonacci. Jika kita menggunakan retracement Fibonacci seperti yang ditunjukkan di point 1 sampai 2, 2, 3, 3, 4 dan 4, 5, jika kita menggunakan Fibonacci retracement di point di sini, kita bisa mendapat level retracement yang signifikan. Ini adalah satu informasi yang penting, ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement dari point 1 sampai point 4, kita tidak akan dapat level retracement yang signifikan kerana trend line Fibonacci retracement dia memotong market struktur.
Baik. Bagaimana kita mengikuti market struktur yang ideal? Ini adalah satu grafik yang menunjukkan bagaimana kita boleh menarik retracement Fibonacci. Kita memulai dari point 1 sampai point 2. Ini adalah untuk downtrend dan setelah kita menarik Fibonacci retracement seperti ini, seperti grafik ini, semua level retracement yang kita bisa melihat ini adalah akan function seperti level resistance yang signifikan, right? Kita bisa melihat Fibonacci retracement level yang penting adalah 23%, 38%, 50%, 61%, 78%. Ya, ini adalah semua level Fibonacci yang penting. Okey, sekarang kita akan melihat level retracement Fibonacci yang berbeza. Ada juga level besar dari 100% dan juga ada level kurang dari 0% ya, atau negatif retracement. Baik, kita bisa melihat di sini. Okey, dulu Fibonacci retracement ini memulai dari swing high di sini ya. Jika kita melihat 100%, ini adalah titik awal atau point 1 dan kita berakhir di sini titik akhir point 2 ya. Dan jika kita bisa di sini di grafik ini kita tidak dapat melihat trendline Fibonacci retracement, tetapi jika saya draw di grafik ini, saya memulai dari 100% titik awal dan saya berakhir di sini. Kita bisa melihat trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik ya. Ini adalah satu retracement yang baik dan kita boleh menggunakan level retracement kerana dia akan function atau fungsi seperti level yang signifikan, level resistance yang signifikan. Kerana setelah harga di sini dia reverse dari swing rendah, dia akan naik dan semua level di 23, 38, 50, 61 dan juga 78%, semua level ini mungkin akan function seperti level resistance yang signifikan. Baik, okey. Okey, untuk juga ada level retracement yang lebih besar dari 100% dan juga ada level retracement yang negatif. Level retracement negatif yang penting adalah negatif 27% dan juga negatif 61%. Ini adalah dua level retracement Fibonacci, level negatif Fibonacci yang penting. Dan juga kita bisa identifikasi level negatif seperti Fibonacci expansion ya. Level Fibonacci yang negatif juga kita boleh identifikasi seperti expansion. Right? Baik, dan juga level Fibonacci yang lebih besar dari 100%, kita boleh identifikasi level ini seperti Fibonacci extension yang kita akan melihat di slide di bawah ya. Sekarang kita melihat recap. Kita dulu recap Fibonacci retracement, level Fibonacci retracement yang penting, dan setelah itu kita akan bisa melihat level ekstensi
yang penting, dan bagaimana kita boleh menggunakan level ekstensi dan juga bagaimana kita boleh menggunakan level ekstensi dengan level retracement dan juga dengan level expansion. Okey. Satu okey. Okey. Sekarang okey, kita bisa melihat level Fibonacci yang negatif dan bagaimana kita boleh menggunakan level negatif dalam analisis kita, right? Okey. Satu informasi, okey, dulu okey, kita memulai Fibonacci retracement dari titik awal di sini dan kita berakhir di titik akhir di sini ya. Ini adalah satu swing tinggi dan ini adalah satu swing rendah. Kedua-dua swing ini adalah swing yang signifikan kerana kita bisa melihat jika saya draw resistance di sini dan support di sini, kita bisa melihat harga instrumen ini dia naik sampai sini dan dia reverse dan turun dengan cepat ya. Kita bisa melihat ini adalah satu swing yang signifikan, swing tinggi yang signifikan. Dan apabila dia harga instrumen ini dia jatuh, dia sampai level di sini dan dia bereaksi dan naik dengan kuat ya. Ini adalah satu swing rendah yang signifikan. Sebab itu ini adalah satu market struktur yang baik dan jika kita menggunakan Fibonacci retracement, kita memulai dari swing tinggi di sini dan berakhir di swing rendah di sini, kita akan dapat level retracement yang baik atau level retracement yang signifikan. Dan kerana harganya dia reverse dari swing rendah di sini, semua level retracement di sini akan function seperti level resistance ya. Okey, bagaimana kita boleh menggunakan negatif 27% dan negatif 61%, right? Okey, ini adalah satu analisis yang atau satu ini adalah satu grafik yang akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan level Fibonacci negatif. Okey, setelah harganya dia beraksi dari swing rendah dan dia naik, harganya mesti menelusuri kembali sampai 50 atau 61%. Ya, jika minimum retracement levelnya setelah dia reverse dari swing rendah, harganya mesti menelusuri sampai 50% dan jika dia sampai 61% dan setelah itu kita boleh menggunakan level negatif, level Fibonacci retracement yang negatif. Okey, bagaimana kita boleh menggunakan negatif 27%? Jika harganya naik sampai 50 atau 61% dan dia reverse lagi dan turun, dan jika harganya turun di bawah 0%, harganya mungkin akan jatuh sampai negatif 27%, tetapi dia bisa bangkit dari level di sini ya. Kerana ini ada level negatif 27% akan function seperti satu support level yang kuat atau satu support level yang signifikan. Tetapi harganya mesti menelusuri sampai 50 atau 61%. Baik. Grafik ini kita bisa melihat setelah harganya reverse dari swing rendah di sini, dia sampai kita bisa melihat harganya tidak sampai 61%, tetapi sampai dekat
mungkin 59, 60%, tetapi harganya naik di atas 50%. Sebab itu kita boleh menggunakan negatif 27% sebagai level support yang signifikan atau level support yang kuat. Baik, setelah harganya menelusuri sampai 50 dan atau 61% dan harganya turun, dan jika harganya turun di bawah 0%, kita bisa melihat bukan selalu, tetapi most of the time harganya akan bangkit dari level di sini, ya. Kita akan melihat harga instrumen dalam contoh ini adalah dolar US dollar dan Canadian dollar atau dollar CAD. Dollar CAD akan, jika dollar CAD dia turun di bawah 0%, dia akan bereaksi dari level di sini dan bangkit dengan kuat, dan harga biasanya kembali ke titik akhir atau kembali ke 0%. Okey, dalam example ini kita boleh menggunakan kita boleh short. Ada dua trading idea di sini, ya. Kita boleh menggunakan Fibonacci level negatif untuk identifikasi dua trading opportunity. Trading opportunity satu adalah jika harganya reverse dari 50 atau 61%, harganya jika dia reverse, dia bukan selalu, tetapi dia biasanya akan turun sampai 0%. Dan jika harganya turun di bawah di sini, dia akan sampai negatif 27%. Sebab itu kita boleh menggunakan breakout strategy, ya, bearish breakout strategy. Di sini apabila harga dollar CAD dia sampai 0%, kita boleh berfikir ada satu breakout opportunity yang kita boleh menggunakan, dan kita boleh set sell order di sini 0%, dan jika harganya sampai di sini, take profit, kita boleh mengidentifikasi trade take profit di level negatif 27%, ya. Jika kita melihat market struktur seperti ini dan harganya juga menelusuri sampai 50 atau 61%, dan jika dia turun, kita boleh menggunakan breakout strategy untuk satu short trade idea, dan kita akan membuka position di sini 0%, dan take profit akan kita akan identifikasi trade profit di negatif 27%. Dan setelah itu, jika harganya stabilize di level di sini, dan jika dia naik, juga ada satu lagi opportunity. Kita boleh berfikir harganya akan bangkit dari level di sini, dan kita boleh membuka satu long trade idea dari sini, dan kita boleh identifikasi 0% sebagai take profit level, ya. So dalam grafik ini atau contoh ini, kita boleh kita boleh short, ya, short trade idea. Kita boleh short breakout strategy, dan kita menggunakan negatif 27% sebagai take profit, ya. Kita sell di sini, dan setelah harga dollar CAD sampai negatif 27%, dan jika dia bangkit dari sini, kita bisa membuka satu position lagi, position long trading idea, dan kita boleh set stop loss kita di bawah swing low di sini,
right? Setelah kita bisa melihat harganya tidak turun di bawah negatif 27% dan harganya naik, kita boleh set stop loss level di bawah swing low dan kita boleh membuka satu long trade idea dan take profitnya akan kita akan identifikasi trade profitnya di 0% ya, kerana harga biasanya kembali ke titik akhir atau kembali ke 0% atau 0% ya. Okey, sekarang kita akan melihat ekstensi Fibonacci atau kita juga identifikasi ekstensi Fibonacci seperti tick Nike ya. Okey, grafik ini menunjukkan makro struktur yang ideal untuk Fibonacci, untuk ekstensi Fibonacci atau tick Nike. Kita bisa melihat kerana market struktur ini jika kita okey, kita tunggu dulu grafiknya belum habis. Baik. Okey, ini adalah kita memulai dari swing tinggi di sini point 1 dan kita berakhir di point 2 swing rendah di sini. Dan jika kita melihat warna kuning ya, line yang warna kuning, kita bisa melihat dia seperti tick Nike ya. Macam seperti tick Nike. Dan jika kita boleh menggunakan tick Nike yang reverse juga ya. Dalam example ini atau grafik ini kita identifikasi market struktur yang ideal dan kita dapat melihat ada satu tick Nike, tetapi ini adalah untuk identifikasi bearish reversal, tetapi juga ada struktur market yang kita boleh menggunakan tick Nike untuk identifikasi bullish reversal. Dan dalam example atau contoh seperti itu, tick Nike-nya akan melihat seperti ini ya. Kita akan menggunakan trading view nanti setelah ini dan saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan tick Nike untuk situasi yang opposite juga. Okey, level ekstensi yang penting jika kita melihat di grafik ya, level ekstensi yang penting adalah di 127% dan 161%. Level ekstensi atau level besar dari 100% juga ada level-level yang lain, tetapi level yang penting adalah 127 dan 161. Juga ada 145 dan saya fikir ada 138, tetapi level yang signifikan dan penting adalah 127% dan 161% seperti contoh di sini ya. Kita melihat untuk harga bereaksi dari level di sini untuk identifikasi bearish reversal ya, kita menggunakan 127 dan 161 untuk identifikasi bearish reversal. Okey. Grafik ini menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan level ekstensi dan juga ini adalah ini bukan ini should be ini namanya tidak nama ini adalah level ekstensi bukan proyeksi. Proyeksi adalah kita akan melihat level proyeksi dalam bagian 3 ya.
2 minggu dari sini, 2 minggu depan kita akan melihat Fibonacci proyeksi dalam bagian 3 ya. Okey. Sekarang kita akan menggunakan Fibonacci ekstensi ya, ekstensi Fibonacci. Baik, okey, kita memulai Fibonacci. Untuk menggunakan Fibonacci expansion dan Fibonacci ekstensi, kita menggunakan Fibonacci retracement ya. Fibonacci retracement ada tiga purpose. Satu purpose adalah untuk identifikasi level retracement dari 23% sampai 78%. Okey, grafik ini salah, bukan baik. Ya, grafik ini level di 76% bukan satu level yang signifikan. Level yang signifikan adalah di 78% ya. Tetapi Fibonacci retracement kita boleh menggunakan untuk identifikasi retracement level, juga kita boleh menggunakan untuk identifikasi expansion level atau level negatif, dan juga kita boleh menggunakan untuk identifikasi level ekstensi atau level yang besar dari 100%. Ya, ini adalah informasi yang penting dan kita selalu mencari tick Nike ya dalam market struktur. Jika market strukturnya ideal, kita bisa boleh melihat struktur seperti tick Nike. Okay. Right, okay. So kita memulai Fibonacci retracement dari di sini point 1 atau titik awal, kita berakhir di sini. Dan setelah itu kita bisa melihat harganya, kita bisa melihat semua level retracement dan juga kita bisa melihat 161 dan 127 mungkin di level di sini ya, mungkin dia level di sini. Okey, apabila harga instrumen, okay, dalam contoh ini, grafik ini kita melihat ini adalah karta untuk euro dollar. Euro dollar setelah dia dia bangkit dari swing rendah di sini, dia naik, dan jika dia naik di atas 100%, level resistance pertama adalah di 127%. Jika kita berfikir harganya akan naik, dan ini kita fikir ini adalah satu bullish reversal ya, ini adalah satu bullish reversal. Ada 3 level resistance ya. Level resistance 1 atau level resistance pertama akan dia adalah di 100%. Jika kita melihat harganya dia reverse, dia bangkit, kita boleh membuka long position, dan level yang resistance yang signifikan, level resistance pertama yang signifikan adalah di 100%, level resistance kedua adalah di 127%, dan level resistance yang final adalah di 161%. So, setelah harganya bangkit, kita boleh identifikasi 3 take profit level atau 3 level resistance yang signifikan. Dan jika harganya sampai 127%, dan jika dia tidak reverse dari sini dan jatuh, dia turun, dan jika harganya naik di atas 127%, level resistance yang final biasanya adalah di 161%. Dan jika harganya sampai 161%, kita boleh berfikir harganya akan reverse dan turun dari sini. Sebab itu kita boleh berfikir, kita boleh identifikasi satu bearish reversal, kita boleh membuka short trading idea, short trading position, dan kita boleh short euro dollar dari sini, dan kita boleh target dulu
resistance kedua di 127% dan resistance pertama di 100% untuk take profit level jika kita membuka short trading position dari sini ya. So untuk Fibonacci, untuk menggunakan ekstensi Fibonacci dengan baik, kita harus mengikuti market struktur yang ideal dan juga kita mesti mencari tick Nike ya. Jika kita dapat mencari tick Nike seperti ini, kita boleh menggunakan level di 127% dan juga level di 160% seperti level resistance yang signifikan. Dan juga kita boleh menggunakan tick Nike yang reverse ya, jika harganya membuat bearish reversal. Ini harga euro dollar dia membuat bullish reversal dan kita menggunakan Nike tick seperti ini untuk identifikasi take profit di 127% dan take profit di 161%. Tetapi kita boleh menggunakan tick Nike yang opposite juga ya. Dalam tick Nike yang opposite kita akan menggunakan 127% dan 160% seperti level support yang signifikan. Dan untuk contoh ini kita akan mencari potential bearish reversal ya. Di sini kita mencari bearish reversal ya, dan kita menggunakan 127%, 161% untuk identifikasi take profit level atau support level yang signifikan ya. Di contoh ini kita menggunakan level ekstensi seperti untuk identifikasi take profit untuk atau identifikasi level resistance. Okey, sekarang kita akan menggabungkan retracement dan ekstensi dan juga level negatif. Level negatif adalah Fibonacci expansion. Okey, dalam grafik ini kita bisa melihat ini adalah satu market struktur yang ideal. Kita bisa melihat ada satu swing tinggi yang signifikan di poin 1 dan juga ada swing rendah yang signifikan di poin 2 dan juga satu lagi swing signifikan tinggi di poin 3. Okey, so kita memulai Fibonacci retracement. Grafik ini menunjukkan projection, tetapi sekarang yang di biru adalah Fibonacci expansion. Kita bisa melihat harganya menerusi sampai 78%, dan sekarang apabila harganya turun dan dia jatuh di bawah 100%, di bawah 0%, kita menggunakan negatif 27% sebagai level support yang signifikan dan harganya dia bangkit dari level di sini dan dia naik ya. Setelah grafik ini kita pergi ke trading view dan kita boleh menggunakan kita akan cuba menggunakan ekstensi dan retracement di karta yang untuk dollar index. Dalam contoh ini kita dulu
menggunakan Fibonacci retracement. Kita memulai dari swing tinggi di sini dan kita berakhir di swing rendah. Dan kerana harganya dia naik sampai 50 atau 61%, kita boleh menggunakan negatif 27% Fibonacci retracement ya. Harganya mesti naik sampai 50%, dan jika harga instrumen dia naik sampai 50 atau 61%, kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi satu level support yang signifikan. Dan jika harganya dia reverse dari 50 atau 60% dan dia turun, kita boleh membuka satu short position dan kita boleh identifikasi titik akhir sebagai take profit level pertama, dan kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi take profit level yang kedua ya. Okey, dan ini saya menggunakan retracement di sini ya, di downtrend di sini untuk identifikasi negatif 27%. Ini adalah Fibonacci expansion. Untuk Fibonacci ekstensi, kita mesti mencari tick Nike. Kita memulai Fibonacci retracement dari swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi di point 2. Ini adalah untuk retracement. Jadi kita menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi ekstensi atau Fibonacci extension ya. Dan di sini yang di merah, jika kita melihat arrow yang di merah, kita menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi Fibonacci expansion. Jangan lupa level yang negatif adalah level expansion dan level yang sebesar yang besar dari 100% adalah level extension. So dalam retracement ini kita memulai dari swing tinggi dan berakhir di swing rendah. Ini adalah 100% dan ini adalah 0% untuk retracement di sini. Tetapi jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, kita memulai dari swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi. Di sini akan di level swing rendah akan menunjukkan 100% dan swing tinggi akan menunjukkan 0%. Okey, jika kita bila kita pergi ke TradingView, kita boleh melihat level-level ini dengan baik ya. Sekarang tidak bukan ini adalah satu grafik yang baik, tetapi dia tidak menunjukkan semua level Fibonacci. Dan mungkin maybe it's a bit sedikit complicated ya, but jangan tension. Kita akan pergi ke TradingView dan kita bisa melihat bagaimana retracement level ini boleh kita boleh menggunakan retracement untuk identifikasi expansion dan juga identifikasi extension. Okey, sekarang kita pergi ke TradingView. Okey, ini adalah TradingView. Saya sekarang menggunakan
Okay, kita melihat karta untuk dollar index dan saya menggunakan karta 4 jam. Okay, saya akan bisa saya cuba mencari market struktur seperti saya cuba mencari market struktur. Okay, saya cuba mencari market struktur seperti ini dan kita boleh menggunakan di mana dan kita akan menggunakan sekarang kita cuba mencari ini mungkin kita boleh kita boleh menggunakan swing tinggi dari sini dan sampai swing rendah di sini. So dulu mungkin saya menghilangkan semua level di sini, semua level overlap resistance, overlap support dan juga Fibonacci retracement dan juga extension. Kita memulai dari sini. Ini adalah tool Fibonacci retracement. Ada dua tool untuk Fibonacci, satu adalah retracement dan yang kedua adalah trend based Fibonacci extension. Trend based Fibonacci extension, kita tidak menggunakan tool ini untuk identifikasi ekstensi Fibonacci. Kita menggunakan Fibonacci retracement, ya. Fibonacci retracement menggunakan 2 point, tetapi trend based Fibonacci extension tool ini menggunakan 3 point. Tetapi namanya ada extension, tetapi kita tidak menggunakan tool ini untuk identifikasi ekstensi Fibonacci, ya. Ini adalah satu lagi informasi yang penting untuk identifikasi Fibonacci retracement, Fibonacci expansion dan Fibonacci extension atau ekstensi Fibonacci. Kita menggunakan Fibonacci retracement, tool yang menggunakan 2 point saja. So saya sekarang memilih Fibonacci retracement. Fibonacci retracement selalu memulai dari kiri dan kita berakhir di kanan. Untuk downtrend dan juga untuk uptrend, ya, selalu kita mesti remember yang jangan lupa, ya, Fibonacci retracement selalu memulai dari kiri dan kita berakhir di kanan, ya. Untuk uptrend seperti ini kita memulai di swing rendah di kiri. Kita memulai dari swing rendah dari kiri dan kita berakhir di swing tinggi di kanan, ya. Ini adalah untuk uptrend. Kita memulai dari kiri dan berakhir di kanan. Dan untuk downtrend kita memulai dari swing tinggi dari kiri dan kita berakhir di swing rendah di kanan. Selalu jangan lupa Fibonacci retracement kita menggunakan retracement tool dari kiri dan kita berakhir di kanan. Ini adalah satu informasi lagi yang penting. Baik. Kita di sini kita membuat Fibonacci retracement dan saya zoom out sedikit. Kita bisa melihat level dari negatif 671% sampai positif 161%. Kita sudah identifikasi level negatif adalah level expansion dan level expansion yang penting adalah negatif 27% dan negatif 61%. Level yang retracement yang penting adalah di 23, 38, 50, 61 dan juga di 78%. Level Fibonacci yang besar dari 100%, kita bisa melihat ada 4 level extension di sini, tetapi level extension yang penting atau level extension yang signifikan adalah di 127 dan 161%. Sebab itu saya akan menghilangkan level extension, tiga level extension di sini, ya.
Okey, baik. Okey, kita untuk expansion kita sudah melihat harganya mesti menelusuri sampai 50 atau 61%, dan jika dia reverse dari zone di sini, saya juga highlight. Jika harga reverse dari zone di sini, ya. Jika harga ini dollar index, bila harga dollar index dia naik sampai 50 atau 61%, dan jika dia reverse dari sini dan dia turun, ini adalah satu support level yang pertama. Ya, kita boleh identifikasi level ini sebagai support level yang signifikan atau support level pertama jika harganya turun. Dan jika harganya turun di bawah ini, kita boleh membuka satu short trading position atau bearish breakout, dan kita boleh target level di 100 di negatif 27% sebagai take profit level take profit, ya. Dan biasanya apabila harga turun di bawah 0%, biasanya dia sampai negatif 27% dan dia akan bangkit dan kembali ke titik akhir atau ke 0%, ya. So, dalam example ini, jika harga dollar index dia reverse dari 50 atau 61% dan dia turun di bawah 0%, harganya biasanya akan bangkit dari negatif 27%, dia akan kembali ke 0%. Okey, tetapi jika harga dollar index dia turun di bawah negatif 27%, level support yang signifikan kedua adalah di negatif 61%, ya. Okey. Okey, ini adalah satu contoh untuk Fibonacci expansion. Sekarang kita boleh menggunakan market struktur seperti ini untuk Fibonacci extension atau ekstensi Fibonacci, ya. Sebab itu saya akan menghilangkan level yang negatif dan kita menggunakan level positif saja. Okey, saya menghilangkan support level di sini dan saya juga menghilangkan zone reversal, ya, di sini. Dan kita bisa melihat ini adalah satu market struktur yang ideal untuk identifikasi tick Nike, ya. Kita bisa melihat tick Nike dengan baik di sini, ya. Ini adalah satu tick Nike yang baik, market struktur yang ideal untuk identifikasi ekstensi Fibonacci. Okey, sebab itu resistance yang pertama, kerana harganya sudah naik di atas semua level retracement, resistance pertama adalah di 100%. Dan jika harga dollar index dia naik di atas level di sini, kita boleh juga identifikasi satu bullish breakout strategy, ya. Jika harga dollar index dia naik di atas 103,56, kita boleh berfikir ini adalah satu bullish breakout dan harganya akan naik di mana kita akan identifikasi take profit level, ya. Kerana ini adalah satu market struktur yang ideal dan juga kita boleh melihat tick Nike dengan baik. Kita boleh menggunakan ekstensi
level ekstensi di 127% untuk identifikasi take profit ya. So, okay, saya akan identifikasi level ini sebagai satu take profit level, dan juga jika saya zoom out sedikit, level ekstensi di 127% juga adalah satu level resistance yang kita bisa melihat satu swing yang signifikan, right? Swing tinggi yang signifikan. Jika saya extend take profit level saya, kita bisa melihat ya, ekstensi Fibonacci di 127% juga adalah satu swing high resistance juga ya. Kita bisa melihat di sini pada bulan Mei harga dolar indeks dia naik sampai 104,67, dan tetapi dia bereaksi dan reverse. Ini adalah satu swing yang signifikan atau swing tinggi yang signifikan. Sebab itu kita ada dua faktor untuk identifikasi take profit jika harga dolar indeks dia naik di atas 100% dan kita berfikir ini adalah satu bullish breakout, kita boleh menggunakan dua faktor untuk identifikasi take profit level. Faktor satu adalah kita menggunakan ekstensi Fibonacci dan juga kita boleh menggunakan swing tinggi di sini kerana ini adalah satu swing yang signifikan. So ada dua faktor kita menggunakan untuk identifikasi level resistance yang signifikan, atau kita boleh menggunakan level resistance ini sebagai take profit level ya. Dan juga kita melihat ini adalah satu market struktur yang ideal, dan kita bisa melihat ada juga satu Nike tick Nike yang baik. Okey. Ya, saya untuk ini adalah tick Nike yang tick Nike. Sekarang saya akan menunjukkan satu tick Nike yang opposite atau reverse, dan di sini di swing high di sini kita boleh menggunakan price action di sini untuk menunjukkan satu tick Nike yang terbalik ya, tick Nike yang terbalik. Di sini saya menggunakan Fibonacci retracement dari untuk downtrend. Di sini kita memulai dari kiri, dari swing tinggi dari kiri, dan kita berakhir di swing rendah di kanan. Untuk mencari tick Nike yang terbalik, kita menggunakan Fibonacci retracement di uptrend, dan uptrend ini kita memulai dari swing rendah dari kiri dan kita berakhir di swing tinggi di kanan. Jika saya zoom out, di sini kita bisa melihat bila kita menggunakan Fibonacci retracement untuk downtrend, starting point-nya selalu adalah 100% dan ending point-nya adalah di 0%. Right? Ini adalah untuk downtrend. Tetapi jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, starting point-nya dari kiri adalah juga adalah 100% dan ending point-nya atau point ending adalah 0%. Selalu jangan lupa Fibonacci retracement selalu memulai dari 100% dan berakhir di 0%. Ya, jika ada downtrend atau uptrend, kita selalu memulai dari kiri dan kita berakhir di kanan. Dan retracement-nya selalu memulai dari 100% dan kita berakhir di 0%. Baik. Nah, sekarang kita
cuba mencari Nike tick yang terbalik, tick Nike yang terbalik. Okey, harganya dia tidak turun di bawah 100%, tetapi kita boleh berfikir, kita bisa melihat ini adalah satu market struktur yang ideal. Kita bisa melihat harganya naik dan dia reverse dari sini. Jika kita berfikir harganya turun lagi dan dia sampai, kita bisa melihat ini adalah satu tick Nike yang terbalik, ya. So untuk seperti market struktur seperti ini, jika kita berfikir harga dollar index dia turun lagi, dia turun lagi, jatuh sampai 100%. Jika dia breakout dari 100%, dan jika harganya breakout dari sini, kita boleh identifikasi level di 127% Fibonacci ekstensi atau ekstensi Fibonacci sebagai support level yang kuat atau support level yang signifikan. Right, dan juga jika harganya dia tidak bangkit dari 127% dan dia turun lagi, level support signifikan yang kedua adalah di 161%. So dalam contoh ini kita boleh berfikir, okey, harga dollar index, mungkin saya fikir ini adalah satu opportunity untuk bearish breakout. Saya menjual, saya membuka sell position di sini dan saya target take profit di 127% ekstensi Fibonacci. Ini adalah satu ekstensi level yang saya boleh identifikasi untuk take profit level. Dan jika harganya turun lagi, kita boleh identifikasi level ekstensi di 161%, ya. Ini adalah satu contoh untuk identifikasi market struktur yang ideal, dan kita menggunakan Fibonacci retracement juga untuk identifikasi kita menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi ekstensi Fibonacci. Dan kerana trend line-nya, jika kita melihat di sini, saya zoom in sedikit, kita jika melihat trend line di warna biru, dia mengikuti market struktur dengan baik, ya. Harganya, trend line-nya tidak memotong struktur market. Harga trend line Fibonacci dia mengikuti market struktur dengan baik. Sebab itu semua level retracement dan juga level expansion dan juga level ekstensi akan kita boleh menggunakan level ini seperti level resistance atau level support yang signifikan. Ya, untuk Nike tick seperti ini, semua level ini adalah level resistance yang signifikan. Dan jika Nike tick kita mendapat Nike tick yang terbalik, ini adalah semua retracement level, support level yang signifikan, dan juga ini adalah extension level atau ekstensi, level ekstensi yang signifikan untuk support. Okey, baik. Okey, sebelum saya berakhir webinar ini, okey, ada juga satu peringatan risiko. Perhatikan, ya, trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda, dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahwa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu, ya. Okey, so saya menghilangkan ini, saya pergi ke TradingView satu lagi, ya. Ini adalah satu contoh yang baik untuk identifikasi market struktur yang ideal, untuk identifikasi tick Nike yang baik dan juga tick Nike yang terbalik. Okey, sekarang saya akan launch satu poll.
Saya harap anda boleh kasih feedback untuk webinar ini. Ya, okey, saya sudah saya sudah launch poll saya. Jika anda boleh memberi feedback anda, ini baik untuk apakah untuk webinar lain yang akan datang. Okey, minggu depan kita pada hari hari ini apa? Wednesday ya. Rabu, okay, ya. Kita ada sesi analisis karta ya, live sesi analisis karta pada minggu depan. Okey, saya berharap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Terima kasih semua atas waktunya dan kesabarannya, dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini, dan sampai jumpa minggu depan ya. Okey, terima kasih semuanya dan jumpa lagi.